Beckham putra ternyata tidak seperti David Beckham Yeah. mainnya, ya kan? Nomornya sama kok. Betul, nomor sama, nama belakangnya juga sama, cuma rezekinya beda gitu kan. Ternyata badannya kecil melawan yang membuat kita ada harapan bisa memberikan sesuatu yang lebih oke di laga melawan Irak. Kalau lawan Arab itu sudah terjadi. Sekarang kita tinggal berpikir ketika melawan Irak, jangan sampai kesalahan ini terulang lagi. Gitu. Tapi kalau bukan Martin Paes kipernya, saya pikir kita bisa lebih dari 3 gol kemasukan. Even pergantian pemain di posisi yang sama ya. Kalau dia mau ganti strategi lagi, misalnya jadi 3 back gitu, kan sebenarnya bisa. Dia masukin misalnya Ridho gitu, main udah jadi 3 back, Kevin Dix taruh di... Tadi malam Indonesia kalah tipis dari tuan rumah Arab dengan skor 3-2. Apa catatan kalian? Ya, yang pertama sebenarnya kita bikin kejutan ya ketika kita cetak gol lewat Kevin Dix. Jadi sebenarnya kita kemarin itu main dengan 2 gol tangan Tuhan. Karena dua-duanya handsball. Ya kan? Yang kemudian terdeteksi oleh VAR. Tapi 15 menit pertama cukup menjanjikan pemain kita ya untuk determinasi kepertahanan Arab Saudi, bahkan sampai back mereka nomor 5 Tambakti kartu kuning, kemudian handsball, dan itu bisa dieksekusi. Tadinya saya deg-degan yang nendang Kevin Dix karena trauma dengan kejadian di Australia waktu itu. Australia juga kita waktu itu kan main luar biasa 15 menit pertama. Tapi yang membedakan dari Arab Saudi setelah dia ketinggalan, ternyata mentalnya nggak jatuh. Mereka tetap punya keyakinan bisa memenangkan pertandingan. Nah, disitulah mulai ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain kita. Salah satunya kan adalah gol pertama dari Saleh, ya kan? Itu kan karena tidak rapatnya menutup Joy Paul Pesci dengan Maklow terlalu jauh, sehingga kemudian bisa dieksekusi dengan sangat cermat. Memang tendangannya sangat luar biasa ke pojok kiri gawang dari Martin Paes. Itu semua kiper juga mati di gitu. Dan kesalahan gol kedua ini yang sangat disesalkan ketika ada tarikan dari dari Yakob Sayuri, sehingga kemudian ada diputuskan penalti. Dan gol ketiga menurut saya adalah membuat pertandingan menjadi sangat berat buat kita, dan itu pun kesalahan juga dari posisi kanan pertahanan kita yang tidak menutup pergerakan pemain Arab Saudi. Tapi saya melihat Arab Saudi bermain cukup lincah ya. Lini tengah kita kalah. Jadi middle block pertahanan kita ternyata tidak sekuat yang kita harapkan. Absennya Kelvin Verdong mungkin ini salah satu penyebab kita tidak bisa tampil di posisi tengah dengan kekuatan terbaik, sehingga kemudian posisinya digantikan oleh Maklow. Karena dalam 2 uji coba lawan Lebanon kan Kelvin Verdong dimainkan di posisi itu gitu. Plus Yakob Sayuri yang di 2 uji coba bagus ternyata off day hari itu. Beckham putra ternyata tidak seperti David Beckham mainnya, ya kan? Nomornya sama kok. Betul, nomor sama, nama belakangnya juga sama, cuma rezekinya beda gitu kan. Ternyata badannya kecil melawan Aldo Sari kan, calon pemain terbaik di situ kan. Aldo Sari calon pemain terbaik dari AFC, ya kan, bersama dengan Afif Akram dan satu pemain Malaysia kan, Aiman Arif Aiman gitu kan. Nah, ini membuat permainan kita menurut saya sebenarnya sih kita ngelawan ya, kalau dari ball position 55-45 kita 45%. Peluang kita punya 10, 5 on target, tapi Arab Saudi punya 16 dengan 10 on target. Tapi Arab Saudi bermain tidak seperti ketika kita kalahkan 0-2 di GBK. Tidak juga seperti ketika kita tahan imbang 1-1 di Arab Saudi. Waktu itu kan kita cetak gol duluan. Tadinya pikiran saya ketika Kevin Dix cetak gol duluan, wah ini sama nih. Ketika Orat Mangun waktu itu cetak gol, tapi kemudian di akhir menit disamakan oleh Al-Juair waktu itu kan. Tapi sekarang justru dibalas oleh Saleh dan 2 gol dari Firash. Menurut saya intensitasnya berbeda pertandingannya, kemudian atmosfernya berbeda. Kita harus akui bahwa Arab bermain lebih baik dari Indonesia, bahkan lebih baik dari 2 pertandingan Arab sebelumnya melawan Indonesia. Dan kita harus lapang dada, belajar ikhlas. Kita harus terima kekalahan ini, karena kemarin isu soal wasit dan sebagainya ternyata wasit bagus, gitu kan. Oke, menurut Luis? Kita mengulang kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan ketika menghadapi Australia dan Cina ketika kita kalah di kandang mereka. Yang paling parah adalah kita mencoba untuk mendominasi pertandingan, tapi kita lupa dengan organisasi pertahanan kita yang tidak solid.
perbedaan dengan ketika kita bicara ketika dilatih Patrick Kluivert ya, kita nggak bicara dilatih sama ST ya. Kalau waktu kita menang sama China maupun Bahrain di GBK itu pertahanan kita solid, kita dominasi pertandingan gitu. Tapi ketika diserang transisi kita tampil bagus di situ. Tapi masalahnya saat ini dengan sistem baru, pola baru yang coba diterapkan sama Patrick Kluivert, ternyata organisasi pertahanan kita masih rapuh. Mudah sekali itu menjadi bahan eksploitasi kelemahan kita, dan sudah diketahui oleh lawan-lawan kita ketika kita takluk sama Australia. Itu yang paling dilihat sama lawan kita sekarang gitu. Sama Arab. Jadi dibiarin aja dulu main, nanti kita counter attack dari sisi sayap pasti akan longgar. Nah, itu kelemahan-kelemahan itu yang coba dari transisi kita yang coba dimanfaatkan oleh lawan-lawan kita. Nah, semalam di lalanya lini tengah kita juga tampil underperform. Terutama ada Mark Locke di situ yang telat menutup. Joey Pelupesi juga terkesan agak sulit untuk bisa mengimbangi lini tengah dari Arab Saudi gitu. Plus juga para pemain Arab Saudi juga sayapnya lumayan kencang-kencang, beberapa kali memaksa Dean James lumayan kerja keras, kemudian Yakob Sayuri kerja keras, jatuh bangun lah untuk bisa menghentikan pergerakan dari para sayap Arab Saudi. Walaupun sebenarnya lini tengah Arab ini yang lebih intens memberikan tekanan terhadap kita, dan akhirnya mereka setelah ketinggalan, mereka tahu betul apa yang harus dilakukan karena kita agak cukup rapat di sayap. Tapi di tengahnya ini agak sedikit terbuka, dan itu terlihat banget akhirnya dimanfaatkan sama mereka. Bedanya kita dengan mereka berani memanfaatkan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Nah, dari kita nggak ada eksekutor itu. Semalam tidak ada yang terlihat ya. Ada sekali memang Mark Locke tapi jauh. Ya kan, melenceng jauh gitu. Beberapa kali opsi coba dilakukan itu. Yang pasti memang kita mengulang kesalahan yang sama. Secara ketajaman ya bisa dibilang kita masih belum. Dengan masuknya Ole kemarin ada harapan ya, harapan banget lah gitu, karena daya serangnya dia, daya tekannya dia agak berbeda dengan ketika Ragnar jadi striker utama. Nah, itu yang membuat kita ada harapan bisa memberikan sesuatu yang lebih oke di laga melawan Irak. Kalau lawan Arab sudah terjadi. Sekarang kita tinggal berpikir ketika melawan Irak jangan sampai kesalahan ini terulang lagi. Gitu. Oke. Di sini juga Arab yang tadinya ketinggalan bahkan di menit-menit awal, kemudian mereka mampu bangkit dan unggul sampai 3-1. Ini membuktikan juga bahwa mereka lebih matang ya. Oke. Salah satu sorotan besar adalah untuk starting line up yang diturunkan oleh Patrick Kluivert. Nah, kita lihat dulu ini di belakang dengan pola 4-2-3-1. Kalian melihatnya seperti apa starter yang diturunkan tadi malam? Gue mengejutkan ya dengan apa yang komposisi pemain yang dia miliki. Dari 29 pemain yang ada, ternyata dia memilih komposisi starting 11 seperti ini. Oke, Calvin Verdon cedera, harusnya kan bisa masukin pemain-pemain yang lebih bertenaga, pemain lebih muda, punya daya daya breaker lah. Dean James Dean James ya oke gitu. Dean James oke. Kalau ngomong nggak cukup ya pasti nggak cukup. Sekarang backupnya ada Yance juga oke sebenarnya, udah siap. Kemarin pun main bagus sebagai pemain pengganti bisa dibilang. Ada Saint Patinama juga. Tapi di posisi gelandang ini loh, gelandang bertahan. Saya melihat ya, membaca kenapa Mark Locke nggak diganti, karena di posisi itu nggak ada lagi pemain yang bisa menggantikan peran dia. Habis. Harusnya kan ada Verdong. Mungkin Ricky Kambuaya harusnya bisa diturunin di situ, tapi ternyata Ricky Kambuaya kan jadi pemain nomor 10 atau gelandang serang lah. Akhirnya opsinya adalah Tom Haye, malah justru ini juga yang menjadi pertanyaan ya. Ketika ada pergantian pemain itu juga patut dipertanyakan gitu loh. Dia menggantinya jadi ada 3 ya menurut gue underperform di babak pertama, Beckham, Mark Locke dan juga Yakob Sayuri. Tapi justru di awal babak kedua cuma memasukkan Eliano untuk menggantikan Beckham. Sisanya dimasukin perlahan tuh. Mungkin Patrick berhitung ya, dia juga ingin melihat masih bisa nih. Ternyata pas saat pergantian yang kedua, dia masukkan bareng itu Tom Haye. Pokoknya yang diganti adalah Miliano Jonatas. Itu mengejutkan juga. Aneh juga ya. Aneh juga, karena padahal kita kan butuh nyerang. Benar. Miliano justru dan diganti. Dan dia lumayan efektif ya Miliano. Dan ya itulah pergantian pemain, kemudian pemilihan starting 11. Ya pasti dia tahu lah, dia yang paling tahu kondisi terakhir pemain. Kalau starting 11 gue mungkin nggak akan memperdebatkan ya, mungkin ini yang terbaik menurut dia. Tapi opsi-opsi untuk mengubah situasi ya ini yang harus perlu dikritisi ya dari seorang Patrick Kluivert. Seakan dia salah dalam melakukan pergantian pemain lah. Gitu. Oke, salah dalam pergantian pemain ya.
Kalau Akmal gimana lihatnya? Apakah memang ada kesalahan dalam pemilihan starting line up kemarin? Ya, saya agak mengejutkan ketika kita tidak pakai striker nomor 9 kan. Kita seperti bermain dengan false nine dengan 4-2-3-1 itu kan. Orat Bangun disulap menjadi pemain depan. Nomor 9. Padahal dia biasanya bermain kalau tidak di sayap kanan di sayap kiri. Lebih menyamping, dan ini agak sangat mengejutkan menurut saya. Tapi mungkin Kluivert mau menduplikasi apa yang dilakukan oleh Sintayong ketika menang 2-0 dengan mencoba menahan langsung dari middle block, dari tengah. Tapi ini yang tadi dikatakan Rais nggak jalan antara J-Paul Pesci dengan Maklok, kalah bersaing dengan Nasser Aldosari dan juga Al-Khebari yang sangat kuat di situ. Bahkan sampai kemudian akhirnya tadinya mau middle block, bertahannya terlalu ke dalam lagi, sehingga kemudian tadi dikatakan akhirnya Arab Saudi punya inisiatif untuk tendangan-tendangan dari jarak jauh. Ada beberapa kali yang sangat membahayakan, bahkan ada tendangan yang hampir masuk tapi kemudian diselamatkan tiang gawang. Ada satu hal yang menurut saya agak mengejutkan adalah penampilan Martin Paes yang baru sembuh dari cedera. Penampilan sangat luar biasa, tapi seorang Martin Paes nggak bisa apa-apa kalau kemudian dia harus dibombardir serangan yang sangat luar biasa. Tapi kalau bukan Martin Paes kipernya, saya pikir kita bisa lebih dari 3 gol kemasukan. Namun demikian saya sebenarnya melihat ada sisi lemah dari Arab Saudi. Arab Saudi ternyata pertahanannya tidak kuat sebenarnya gitu kan. Nah, waktu kita menang di GBK kan semua para pemain Arab Saudi ditarik pemain belakangnya high defense, defense tinggi, sehingga kemudian bola di long ball oleh para pemain atau daerah yang membuat mereka agak sulit untuk balik badan dan bertahan. Dan itu sebenarnya efektif dilakukan sampai akhirnya ada 2 penalti itu. Cuma dapatnya 2 penalti kan. Sama kita beda sama di GBK kita dapat 2 gol dari Marcelino Ferdinand. Nah, lemahnya lagi adalah ya seperti yang katakan Rais itu, kita Patrick Kluivert ini terlambat dalam melakukan analisa pergantian pemain gitu. Saya ngelihat dari menit awal ketika Jakob Sayuri sudah sebenarnya tidak efektif bermain dan off day. Tapi kenapa nggak diganti dari awal? Kenapa misalnya di babak kedua itu Beckham dan Jakob diganti misalnya gitu kan? Tapi kan itu tidak diganti dengan Sandy Walsh yang bermain lebih efektif. Tapi itu tidak baru dilakukan ketika terjadi gol ketiga, sehingga udah agak sulit buat kita untuk mengejar ketertinggalan itu. Oleh Romani masuk, akhirnya kelihatan kalau ada striker satu di depan, Arab Saudi juga deg-degan juga gitu kan. Deg-degan juga, dan oleh Romani punya 2 peluang, satu lewat sundulan, satu lagi lewat tendangan, tapi sayangnya tidak berbuah gol. Jadi sebenarnya permasalahan kita ada juga selain masalah game plan, soal momen untuk melakukan pergantian pemain. Ditambah lagi salah satunya adalah kita harus diakui lemah dalam urusan mencetak gol. Jadi gini, Van, saya dari awal mengatakan ini sebenarnya pertarungan Indonesia melawan Arab Saudi sebenarnya gajah lawan burung nih kan. Kita kan Garuda ini, gajah tentara gajah gitu kan. Jadi Arab Saudi kita harus objektif mengatakan bahwa ya Arab Saudi secara pengalaman lebih berpengalaman dengan Indonesia untuk urusan tampil di Piala Dunia. Mental itu dia punya, kemudian dia tuan rumah. Ditambah lagi kepercayaan diri mereka juga tinggi, dan pemain mereka berkumpul lebih lama dan tidak banyak main di Eropa kan. Hanya ada 3 pemain yang main di Eropa kan, selain Saud Abdul Hamid, kemudian ada Muhammad Saad dan juga Marwan, tapi 2-nya nggak dimainkan. Selebihnya main di Liga Arab Saudi yang seminggu sudah libur. Mereka punya waktu cepat. Kita kan kemarin yang baru berkumpul sampai hari Selasa baru lengkap berkumpulnya. Jadi masa aklimatisasi dan juga adaptasi terhadap iklim juga sangat berpengaruh. Bahkan Tom Hay yang kita lihat lebih cepat datang, ngos-ngosan juga kan. Artinya dia emang belum bisa bermain selama 90 menit, apalagi dengan intensitas tinggi. Makanya tadi kata Rais bahwa ya nggak ada pilihan lain selain memainkan Klopp di situ, karena kalau memainkan Tom karena Hay, Ivar nggak ada, Nathan nggak ada ya. Yang amat disayangkan kenapa Nathan tidak masuk line up gitu kan. Kalau Verdong kan nggak masuk karena cedera gitu, tapi masukkan Nathan tidak masuk itu juga agak sangat riskan, tidak ada pemain yang menggantikan. Nah, yang sangat menarik juga adalah pilihan Mauro Zilsa juga ternyata sebagai depan nggak dimainkan juga gitu kan. Nah, ini kan lain kalau misalnya
kenapa bukan Egy yang dimasukkan dengan hanya kalau mau mengandalkan itu, kenapa bukan Egy yang masuk line up untuk memperkuat di lini sektor sayap misalnya, atau Ramadan Sananta gitu kan, yang punya postur tinggi untuk bola-bola crossing gitu kan. Nah, saya pikir pilihan-pilihan ini yang salah satu yang harus dievaluasi oleh Patrick Kluivert di pertandingan ini, karena memang melawan Arab Saudi butuh miracle gitu kan. Pemain yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia itu pemain berkualitas. Selain pemain yang bermain di Super League maupun yang bermain di Eropa atau di Thailand, di luar lah. Tapi ini masih terjadi tadi, kita nggak punya sistem pertahanan yang bagus. Lini serang kita juga nggak terlalu tajam, kurang greget, apalagi kalau udah mereka middle block. Mereka nggak middle block padahal nggak low block, mereka middle block gitu. Tapi susah banget untuk bisa nembusnya gitu loh. Belum efektif gitu pertahanan, lini serang kita, padahal pemain-pemainnya bagus tadi. Artinya ini sebenarnya permasalahannya ada di pelatih yang nggak tahu cara pakainya pemain-pemain bagus ini. Apa gimana? Bisa jadi salah mendeteksi strategi sih, sebenarnya penerapan strategi. Kalau gue lebih ngeliatnya gitu, kita punya pemain yang bisa dibilang lumayan komplit untuk di beberapa posisi. Sayangnya dalam deteksi untuk strateginya ini salah kita. Mungkin salah menebak strategi lawan juga. Nah itu yang mungkin terlihat akhirnya membuat Patrick Kluivert seakan salah mulu nih apa yang dilakuin, strateginya salah nih kemarin lagi lawan Arab. Tapi yang pasti memang kemarin lini tengah kita nggak jalan, itu yang buat juga akhirnya Kevin Dix, kemudian Jay Ijes langsung bolanya long ball ke depan. Beberapa kali langsung mengirimkan ke sayap. Jadi karena bola di tengahnya itu selalu lepas, selalu bisa dimatikan sama para pemain Arab Saudi. Nah ini karena Kambuaya juga nggak kelihatan ya. Kambuaya juga dimatikin juga karena Arab nih udah tahu nih kunciannya siapa aja yang kira-kira bisa membahayakan pertahanan mereka. Akhirnya Beckham kan sekalinya dapat bola langsung digaprak sekali, dapat bola digaprak sekali, ya kalah terus kita, hilang bola terus. Nah ini yang membuat kemarin seakan strategi dari Patrick Kluivert itu nggak berjalan, dan Patrick Kluivert gue bilang terlambat untuk bisa mengubah hal itu. Even pergantian pemain di posisi yang sama ya. Kalau dia mau ganti strategi lagi, misalnya jadi 3 back gitu kan sebenarnya bisa. Dia masukin misalnya Ridho gitu, main udah jadi 3 back, Kevin Dix taruh di kanan, kemudian Dan James ada di kiri gitu. Misalnya kalau dia mau mengubah ya, jadi 3-4-3 itu kan bisa aja, tapi itu nggak dilakuin, dia tetap pada pakemnya dia. Tapi pergantian antar pemainnya dengan posisi yang sama, gue bilang nggak tepat. Even pergantian pemain di posisi yang sama ya, kalau dia mau ganti strategi lagi, misalnya jadi 3 back gitu kan sebenarnya bisa. Dia masukin misalnya Ridho gitu, main udah jadi 3 back, Kevin Dix taruh